Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Baik, pada hari ini kita akan pembelajaran terkait dengan P5 PPRA dengan tema kantin kejujuran. Sebelum kita masuk pada materi, Mas Faik mimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, Pak Guru akan menyampaikan tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya? Tepuk PPK, salam PPK, salam luar biasa. Berarti masih ingat tepuk PPK dan salam PPK. Sebelum kita masuk materi, kita terlebih dahulu berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Mana? Indonesia. Nah, hari ini Pak Guru akan menyampaikan terkait dengan kantin kejujuran. Kita punya kantin, namanya kantin harmonis. Nah, mengapa kita perlu berbuat jujur? Gimana Mas Faik? Kenapa perlu berbuat jujur? Mendapatkan pahala. Betul sekali. Kenapa kita perlu makan makanan yang sehat? Ayo, siapa yang tahu? Agar badan menjadi kuat, boleh tidak cepat sakit. Itu betul sekali. Pertama, kita bahas tentang kantin kejujuran. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang makan makanan sehat. Nah, perhatikan yang ada di papan. Jujur. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain itu tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Jadi jujur itu berkata apa adanya, tidak berkata bohong. Nah, kalau kita kantin kejujuran, berarti kita membeli tidak ada penjual, kita membayar sendiri dan mengambil kembalian sendiri. Tidak boleh kita membayar 5.000 kembaliannya 10.000, itu nggak boleh. Berarti kita sudah tidak jujur. Yang kedua, mengapa makan makanan sehat? Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh supaya badan kita menjadi sehat, kuat, dan tidak gampang sakit. Orang yang gampang sakit pasti sering makan makanan yang tidak sehat. Nah, makanya kita lihat penjelasan dalam video di bawah di papan tulis. Jika kita makan sekali, makanan cepat saji mungkin masih aman dan itu. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji juga menimbulkan beberapa masalah kesehatan loh. Apa saja bahaya mengonsumsi makanan siap saji untuk tubuh kita? Kita cari tahu yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bahaya makanan siap saji untuk tubuh. Makanan siap saji merupakan makanan yang sangat mudah dan cepat diolah sebagai pengganti makanan rumahan. Selain tinggi akan kalori, makanan ini juga mengandung banyak gula, lemak, terutama kolesterol, dan garam. Jika kita makan sekali, makanan siap saji mungkin masih aman bagi kesehatan. Namun, jika kita makan dalam jumlah banyak atau sering, makanan siap saji ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Beberapa restoran siap saji bahkan menggunakan minyak sayur yang mengandung banyak minyak trans atau lemak jenuh untuk menggoreng makanannya. Padahal minyak tersebut tidak baik untuk tubuh karena dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Ada banyak bahaya makanan siap saji bagi tubuh kita, antara lain 1. Menambah berat badan. Makanan siap saji mengandung kalori dan lemak yang sangat tinggi. Jika kita konsumsi berlebihan,
maka jenis makanan ini dapat dengan cepat menambah berat badan. Jika terlalu sering mengonsumsi makanan siap saji, akan sangat rentan mengalami obesitas dan perut buncit. Selain itu, kandungan lemak yang tinggi pada makanan siap saji juga dapat menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah. Hal inilah yang turut membuat makanan jenis ini beresiko menyebabkan penyakit jantung dan stroke. 2. Meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Makanan siap saji yang tinggi akan kalori, lemak, dan karbohidrat mampu menyebabkan lonjakan gula darah dalam tubuh kita. Jika sering kita konsumsi, lama-kelamaan hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada insulin. Akibatnya, kita akan bisa terkena resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, nanti anak-anak akan dibuat menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama membersihkan lingkungan kantin, yang kedua menata dan menyiapkan dagangan yang ada di kantin. Kegiatan ini akan kita laksanakan minggu depan atau pekan depan ketika pembelajaran yang akan kita laksanakan di minggu depan. Baik anak-anak semuanya, mungkin pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Tadi Pak Guru menjelaskan terkait dengan makan makanan sehat, kemudian tentang dengan bersikap jujur. Baik, pembelajaran pada hari ini kita tutup bersama dengan mengucapkan tahmid sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan yang kedua, yaitu terkait dengan P5 PPRA, yaitu tentang kantin kejujuran yang sudah Pak Guru jelaskan kemarin saat di kelas di pertemuan pertama. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran pada hari ini yaitu kita melaksanakan aktivitas yang kedua setelah aktivitas pertama di kelas. Kalian mengerjakan apa yang telah Pak Guru perintah ketika di kelas kemarin, yaitu kita di kantin sekolah ya, tentang kantin kejujuran. Nah, untuk kegiatan hari ini yang akan kalian laksanakan yang pertama adalah membersihkan lingkungan kantin, kemudian nanti menata dagangan, dan juga mempersiapkan apa yang akan digunakan ketika teman-teman dari kelas yang lain jajan atau membeli di kantin ini. Jadi dari kelas ini semuanya menyiapkan apa yang diperlukan. Yang pertama adalah nanti kita membersihkan lingkungan dengan cara menyapu dan mengelapi meja. Semua siap? Kalau sudah siap, kita lakukan. Ayo menyapu. Nah, kita refleksi sedikit terkait dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Berbuat jujur adalah sebuah nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang kejujuran, kita merujuk pada sikap mengatakan yang sebenarnya, tidak menyembunyikan fakta, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran tanpa ada niat yang menipu atau menipiskan kenyataan. Perlu nggak kita bersikap jujur? Perlu.
Kalau misalkan kita ketahuan tidak jujur, kira-kira bagaimana? Dosa. Kemudian teman akan percaya kepada kita enggak? Enggak. Mereka tidak akan percaya lagi kepada kita. Selain kita mendapat dosa, teman juga tidak mendapat kita tidak mendapat kepercayaan dari teman. Jadi kemudian yang kedua adalah makan makanan sehat. Yang pernah Pak Guru sampaikan ketika pertemuan pertama adalah makan makanan yang tidak sehat. Ada juga makanan sehat, ada juga yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat menyebabkan kita cepat mudah terkena penyakit. Salah satunya kemarin ada penyakit diabetes, ada juga yang terkena penyakit obesitas, rentan dengan masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Kalau sudah masuk penyakit di dalam tubuh kita juga akan susah untuk menghilangkannya. Jangan pernah kita makan makanan cepat saji. Kalau dengan makan makanan cepat saji, kita juga akan rentan mendapatkan penyakit. Carilah makan makanan yang sehat, seperti yang ada di kantin kita. Itu semuanya alhamdulillah sehat semuanya, tidak ada minuman kemasan, tidak ada makanan cepat saji juga tidak ada. Baik, tindak lanjut yang akan kita laksanakan yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Kenali nilai-nilai prinsip yang penting bagi diri kalian sendiri. Berpegang teguh pada nilai-nilai ini dalam setiap tindakan, kita harus selalu bersikap jujur. Walaupun itu tidak ada orang, kita sebagai umat Islam, kita patut percaya adanya Allah. Ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan juga amal buruk. Kita harus percaya adanya itu. Walaupun kita sendiri tidak ada orang, kita juga harus berbuat jujur. Jangan pernah kita berlaku yang tidak benar. Mencuri itu kalau tidak ada orang bisa jadi kita ngambil. Tetapi kalau ketika ada orang, kita tidak jadi mengambil. Dan tindak lanjut yang kedua adalah tentang memilih makan makanan yang sehat. Kita harus bisa merencanakan menu di setiap hari. Kita kurangi yang setiap hari kita pakai sarapan, misalkan karena tidak ada makanan atau kesiangan, kemudian makan makanan yang cepat saji, misalkan ada mie instan, itu lebih cepat karena terlalu siang tidak tidak sempat membuat sarapan, akhirnya mie instan pun jadi. Iya toh? Ya. Kemudian variasi nutrisi kita harus lihat. Kemudian ada pengurakan makanan olahan. Porsi yang seimbang, makan dengan kesadaran. Artinya kalau kita jangan terlalu banyak makan. Boleh makan, tapi kalau sudah kenyang kita berhenti. Jangan kok malah, wah pas enak ini, mumpung enak ini, tak marem-marem kele maem. Iya toh? Seringkali kalian di rumah pasti seperti itu. Mumpung ini makanan enak, kamu puas-puaskan le makan. Atau ada minuman yang enak, seger dan sebagainya, kamu banyak sekali. Nah, bisa jadi wah lagi seneng mie ayam, atau oh ada pizza ini makanan kesukaan saya ini, saya harus makan ini, satu kotak itu semuanya habis. Baik anak-anak semuanya, setelah kita merefleksi kegiatan aktivitas 1 dan 2, kemudian kita mengetahui tindak lanjut yang akan kita laksanakan, seperti kita selalu bersikap jujur dimanapun, dan juga kita selalu makan makanan sehat. Jangan makan makanan yang tidak sehat seperti yang instan-instan tadi atau cepat saji, tapi pilihlah makanan yang sehat untuk tubuh kamu, karena tubuh kamu ini akan berguna selamanya, selama kamu hidup. Kamu ingin hidup lama atau hidup sebentar? Lama. Pilih hidup 10 tahun atau 80 tahun? 80 tahun. Kalau pengen 10 tahun hidupnya, silahkan makan makanan yang cepat saji, siap saji tadi. Itu akan memudahkan kamu cepat mati. Mungkin sekarang kamu kuat, bisa. Tapi nanti mungkin 10 tahun kemudian kamu akan, tubuh kamu itu rentan dengan macam-macam penyakit. Pembelajar, kita harus bisa membedakan mana yang penting untuk tubuh kita, mana juga yang tidak penting untuk tubuh kita. Baik, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan baca tahmid sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.